terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf sebelumnya materi kajian yang sudah di-share kita cancel dulu karena satu dan lain sebab. Insya Allah yang akan kita bahas di kesempatan kajian kita malam hari ini adalah tentang bolehnya seorang itu senang terhadap dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dunia yang kita berada sekarang ini adalah begitu memikat hati. Yang namanya dunia itu begitu menarik sekali, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dunia ini memang sedemikian menarik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuyyina lin-nas, dinampakkan indah bagi manusia, hubbus syahawati, yaitu apa? Cinta kepada kesenangan-kesenangan. Apa-apa yang ada di muka bumi ini dinampakkan indah oleh Allah bagi manusia. Apa saja kesenangan-kesenangan di dunia? Yang pertama, dan ini merupakan fitnah terbesar, minan nisa, yaitu apa? Wanita. Kemudian setelahnya wal banin, anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah, undi-undi, perbendaharaan harta. Minadh dhahabi wal fiddah, dari emas dan juga perak. Wal khaylil musawwamah, kemudian selanjutnya kuda pilihan. Wal an'ami wal harth, kemudian binatang ternak, demikian juga sawah ladang. Subhanallah, apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini memang begitu sangat menarik sekali bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan-kesenangan yang ada dalam kehidupan dunia. Dari wanita hingga sawah ladang, semuanya itu adalah kesenangan-kesenangan dunia. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada tempat kembali yang paling baik. Meskipun di dunia itu begitu indah, begitu menarik segala apa yang ada di atasnya, jangan lupa bahwasanya kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sisi Allah lah ada balasan yang terbaik, itu surga. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyebutkan tentang dunia dengan gambaran yang sangat indah. Beliau mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah, dunia itu manis, dunia itu hijau. Jadi dunia itu nikmat dirasa dan juga nikmat untuk dipandang. Kesenangan-kesenangannya luar biasa kehidupan dunia ini. Sehingga
Karena saking nikmatnya dunia itu, banyak orang yang terlena dengan kehidupan dunia, kemudian dia korbankan akhirat untuk dia mendapatkan sedikit kesenangan daripada kehidupan dunia ini. Jamaah sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, apakah salah ketika seorang dia hidup di atas muka bumi ini, di dunia ini, kemudian dia mencintai apa-apa yang ada di atas muka bumi ini? Jawabannya tidak. Tidak salah. Karena itu merupakan naluri ataupun sesuatu yang sudah difitrahkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri setiap hamba. Semua orang itu ya suka terhadap dunia. Jangan dikira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak suka dunia sama sekali, sehingga salah kalau seandainya seorang mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tabain dengan apa dunia, gambarnya sudah tidak mau sama sekali terhadap dunia. Buktinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dibuat suka sekali dari kehidupan dunia ini adalah wanita dan juga apa? Minyak wangi. Nabi suka terhadap kehidupan dunia. Lalu yang tercela dari kehidupan dunia ini apa? Sikap berlebih-lebihan. Sikap manusia yang berlebih-lebihan dalam berhadapan dengan apa? Dunia yang semuanya ini adalah fitnah. Berlebih-lebihan terhadap dunia itulah yang dilarang di dalam agama kita. Namun kalau mencintai dunia, siapa sih yang gak suka terhadap dunia? Semuanya suka. Karena di atas dunia ini adalah hidup kita. Di atas dunia ini kita hidup. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sesuatu yang tercela dari manusia, yaitu apa tadi? Berlebih-lebihan, melampaui batas dalam mencintai dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta benda, mencintai kekayaan harta benda yang ada di dunia ini dengan kecintaan yang sangat besar. Kalau kita mau melihat kepada tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan dapati bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah manusia mencintai dunia secara berlebih-lebihan. Manusia mencintai hartanya secara berlebih-lebihan, sehingga dia punya harta yang sedemikian banyak. Di antara bentuk berlebih-lebihannya adalah apa? Dia mencarinya tidak peduli. Yang halal, yang haram, pokoknya sudah terabas semuanya. Yang penting dia dapat banyak. Itu berlebih-lebihan. Demikian juga di antara berlebih-lebihan dalam masalah harta adalah ketika seorang dia sudah milik, dapatnya dari sesuatu yang halal, kemudian dia gunakan untuk kesenangan dirinya sendiri, tidak menjalankan kewajiban dia dalam masalah harta, seperti zakat dan juga infak, sedekah dan lain sebagainya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang tercela itu bukan mencintai dunia, karena nggak mungkin kita lepas dari itu. Yang tercela apa tadi? Berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surat Al-Adiyat ayat yang ke-8. Dan sesungguhnya manusia itu sangat bakhil karena cintanya terhadap harta. Cinta terhadap harta tidak apa-apa, tapi yang jadi masalah berlebih-lebihan, sehingga dia lalai dari menunaikan kewajiban dia dalam masalah apa? Harta. Dia tidak mengeluarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atasnya untuk dikeluarkan. Zakat mal misalnya, yang dia harus keluarkan, ternyata dia
lupa. Karena apa? Dia memperturutkan kesenangan-kesenangan dia, sehingga dia lupa, dia lalai daripada melaksanakan kewajiban Allah yang sebenarnya sangat kecil sekali, cuma 2,5% saja. 2,5% itu sama dengan seperberapa? 40. Sedikit sekali. Maka kalau seandainya ada sebagian orang yang mengatakan saya akan berinfak setengah dari harta, sebagian orang itu pernah bercerita, saya akan berinfak setengah dari harta yang saya dapatkan. Ketika itu penghasilannya masih sedikit. Penghasilannya ketika itu baru kisaran di bawah 100.000 per harinya. Namun ketika bertambah, akhirnya dia menyerah dan mengatakan, ya Allah, saya tidak kuat. Karena penghasilannya tambah besar, sampai satu bulannya puluhan juta, ketika harus dikeluarkan setengahnya. Berat banget Pak. Berat apa tidak? Berat. 10 pun, 1/10 pun itu sudah sangat berat sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. 2,5%, 1/40 saja yang dikeluarkan. Dan itu tidak setiap bulan, tetapi setiap apa? Setiap tahun. Masya Allah. Kalau dibandingkan dengan pajak, yang namanya zakat itu sangat sedikit. Kalau dibandingkan dengan pajak, zakat itu sangat sedikit. Pajak, terutama pajak rumah makan dan yang sejenisnya gitu ya, pajaknya itu sampai 10% dari omset. Sebagian teman punya usaha tempat makan, yaitu sehari pajaknya 1 juta rupiah karena dia omsetnya sehari 10 juta, dikeluarkan 1 juta, tapi itu nggak berkah. Beda dengan yang namanya zakat. Kalau zakat dikeluarkan meskipun itu hanya 2,5% dan itu dikeluarkannya tidak setiap bulan, 1 tahun sekali saja, tetapi itu mendatangkan keberkahan. Keberkahannya apa? Ketika zakat itu menjadi ibadah yang sudah dihidupkan di satu negeri, pencurian berkurang, penjaraan berkurang, perampokan berkurang, dan juga kejahatan-kejahatan lain yang terkait dengan harta itu berkurang. Itu sudah jelas seperti itu. Kamu tidak pajak yang begitu tinggi namun tidak berimbas apa-apa kepada kehidupan umat manusia. Karena memang beda antara syariat Allah dengan ketetapan yang dibuat oleh manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang bakhil. Karena apa tadi? Karena saking cintanya terhadap dunia, sehingga dia menjadi orang yang tidak mau mengeluarkan sesuatu yang tadinya bahkan hitung-hitungan kita adalah sangat sedikit, dia tidak mau mengeluarkan. Dicela yang seperti itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kalau kita melihat kepada tafsiran para ulama, maka kesimpulan daripada ayat ini adalah manusia itu kebanyakannya sangat cinta terhadap harta. Sehingga sebagian orang terdahulu mengatakan bahwasanya dia sudah berikrar, kalau seandainya aku melakukan dosa anu dan lain sebagainya, saya akan berpuasa gitu. Sebagian berikrar untuk tidak menggibah. Kalau sampai saya menggibah, saya akan berpuasa sehari, ditebusnya dengan puasa. Tetap saja terjadi gibah. Kemudian ulama tersebut berkisah bahwasanya kemudian saya ganti. Ketika saya menggibah, saya harus bersedekah sekian daripada uang yang saya miliki. Kemudian ketika itu gak pernah terjadi lagi gibah. Karena apa? Begitu sayangnya terhadap sayang terhadap apa?
duit, eman-eman gitu ya. Kalau puasa tebusnya gampang gitu loh. Jenengan rasani sekali gitu ya, sekarang rasanya setengah jam, besok tebusannya puasa, nggak rugi apa-apa dari sisi keduniawian. Tetapi kalau seandainya sekarang jenengan tadi sempat siang-siang rasanya orang lain, kemudian ikrarnya adalah apa? Kalau saya ngerasani orang, saya akan mengeluarkan duit 250.000. Nah, sekarang gimana coba? Jangan besar-besar 250.000, 50.000 aja. Kalau sehari rasanya 2 orang berarti 1.000. Subhanallah. Akan berhenti insya Allah kalau panjenengan mau melakukan seperti itu. Namun tentunya ya tidak dilakukan tidak apa-apa. Yang penting kita punya usaha maksimal untuk bisa meninggalkan dosa dan maksiat. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini adalah manusia itu bakhil karena cinta harta. Orang yang bakhil adalah orang yang rugi. Sebagian orang punya anggapan kalau bakhil itu hebat, kalau bakhil itu ya kaya, punya duit banyak. Karena mereka punya anggapan ketika mengeluarkan zakat, ketika mengeluarkan sedekah itu berkurang. Padahal orang-orang yang hilang sifat bakhil dari dirinya itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat bakhil, maka dia orang yang beruntung. Jadi orang yang bakhil itu adalah orang yang rugi. Mana qasad sadaqatun min mal, yang namanya sedekah itu tidak mengurangi kebermanfaatan atau kemanfaatan, tidak mengurangi keberkahan daripada harta. Kalau nominal iya berkurang jamaah. Bagaimana tidak? Kita punya 40 juta berarti dikeluarkan 1 juta per bulan, setahun sekali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nominal berkurang, namun yang namanya zakat saja secara maknanya adalah an-nama wa ziyadah. Zakat secara maknanya, secara bahasa itu artinya adalah nama, pertumbuhan, wa ziyadah, dan penambahan. Ketika harta dizakati, harta itu akan tumbuh berkembang. Masya Allah. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang, sehingga sebagian orang itu tidak mau mengeluarkan zakatnya sama sekali. Ya zakat yang dipahami ya zakat fitrah. Zakat fitrah ya semua orang kena gitu kan. Zakat fitrah, siapa yang gak kena kewajiban zakat fitrah? Semuanya hampir kena. Karena orang-orang yang punya bahan makanan untuk hari itu, untuk dia dan keluarganya, terkena untuk apa? Zakat fitrah. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian bahwasanya cinta kepada harta, cinta kepada dunia itu adalah sesuatu yang tabi'i, tabiat manusia. Sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela adalah berlebih-lebihan dalam mencintai dunia ini, berlebih-lebihan dalam mencintai harta. Kalau kita melihat kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, subhanallah, mereka itu luar biasa. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Abu Talha, salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, Abu Talha, beliau adalah salah satu sahabat yang memiliki kekayaan sangat banyak. Kekayaan yang dimiliki oleh beliau adalah kebun-kebun kurma. Di Madinah, sebagaimana kita mengetahui, merupakan penghasil kurma yang sangat istimewa kurmanya. Ada di antara kebun kurma yang dimiliki oleh sahabat Abu Talha ini yang jaraknya dekat dari Masjid Nabawi.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk kepada kebun tersebut, pernah singgah di sana. Beliau pernah minum dari sumur yang ada di kebun tersebut. Kebunnya sangat istimewa, dinamai dengan Bayrahah. Kebunnya itu dijuluki dengan Bayrahah. Kemudian Anas bin Malik menceritakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalul birra, kalian tidak akan bisa mencapai kebaikan yang sempurna. Kalian itu tidak akan bisa mencapai keimanan atau keislaman yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Ayat ini ketika turun diketahui oleh sahabat yang mulia Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, jiwa seorang mukmin yang langsung dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa yang sangat istimewa, sehingga ketika mendengar ayat ini langsung terpanggil untuk bagaimana dirinya bisa menyempurnakan iman yang ada dalam dirinya. Bagaimana Abu Talhah berusaha untuk langsung memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan keimanannya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman," yang tadi ayatnya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kemudian beliau mengatakan, "Sungguh harta yang paling aku cintai adalah Bayrahah, yang aku cintai di kebunku yang dekat Masjid Nabawi ini, wahai Rasulullah. Sungguh aku wakafkan kebun tersebut karena aku mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Langsung terpanggil seperti itu, meninfakkan sesuatu yang dicintai. Dan ini langka barangnya, Pak. Langka barangnya. Kalau kita menginfakkan kan pilih. Sing paling orang disenangi gitu kan ya. Duit temata, sing abang-abang, sing biru-biru gitu ya. Sing dipilih, sing ditorna, sing biru, sing abang, abu-abu nolak sedikit Pak, sing nolak dulu paling seperti itu. Subhanallah, para sahabat itu luar biasa mereka karena apa? Dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebun yang paling istimewa di saat itu langsung diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang terjadi ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berkomentar, "Bah, sungguh ini adalah perkara yang besar." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari, "Bah, apa yang kamu lakukan ini perkara yang besar." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan petunjuk yang terbaik untuk apa? Sahabat yang mulia Abu Talhah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Talhah, "Hendaknya engkau menyedekahkan tanahmu ini untuk karib kerabat." Tidak diberikan total kepada Rasulullah dan juga kaum muslimin secara keseluruhan, tetapi Rasulullah melihat bahwasanya karib kerabatnya itu lebih berhak untuk mendapatkannya. Di antara karib kerabatnya adalah Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit. Di antara karib kerabatnya dua orang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, dan ketahuilah bahwasanya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik bimbingan. Sehingga ketika itu mendapatkan arahan dari Rasulullah untuk memberikan kepada karib kerabat, maka Abu Talhah
mengikuti saran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya mau diwakafkan untuk Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan, akhirnya diberikan untuk beberapa orang karib kerabatnya, di antaranya 2 orang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Thabit tadi yang saya sebutkan. Hadis ini, riwayat yang dari Anas bin Malik ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau melihat kepada riwayat yang datang dari Anas bin Malik ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan nafkah kepada karib kerabat itu adalah sesuatu yang paling harus didahulukan. Paling harus didahulukan. Memberikan nafkah kepada istri, kepada anak adalah sesuatu yang harus didahulukan. Demikian juga kepada karib kerabat. Demikian juga kalau diberikan kepada orang tua. Meskipun orang tua berbeda keyakinan dengan kita, meskipun orang tua itu berbeda keyakinan dengan kita. Misalnya orang tua dalam kondisi masih musyrik atau orang tua masih dalam kondisi kafir, maka itu adalah berhak untuk mendapatkan kebaikan dari anaknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Nabi SAW memberikan arahan kepada sahabat siapa tadi namanya? Abu Talha, yang tadinya mau menginfakkan untuk kaum muslimin, kemudian diarahkan, berikan ini kepada saudara-saudaramu, karib kerabatmu. Kenapa Nabi SAW mengarahkan seperti itu? Karena memberikan infak, sedekah kepada karib kerabat adalah mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah menyambung silaturahmi, menyambung hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Itu keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, pahala sedekahnya tetap dia dapatkan. Beda halnya kalau seandainya harta yang tadi disiapkan oleh Abu Talha, harta yang paling dia cintai, diserahkan kepada kaum muslimin, itu hanya sekedar dia mendapatkan pahala sedekahnya saja, namun dia tidak mendapatkan keutamaan untuk menyambung silaturahmi. Kebayang bagaimana keluarga akan semakin erat hubungannya ketika seorang diberikan, Masya Allah, baru segede-gede lah saya ketubin sawah sing apik gitu ya. Itu kan sudah luar biasa banget. Kalau seandainya ada saudara kita yang kaya kemudian ngasih 50 ubin untuk kita, coba sekarang bagaimana ta'zim kita kepada saudara kita tersebut, bagaimana penghormatan kita, pengagungan kita kepadanya. Walaupun mungkin itu sepupu kita ya, ataupun mungkin paman kita, kemudian menjadi orang yang sangat istimewa sekali di hati kita gitu. Demikianlah yang dimaui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dimaui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain halnya kalau seandainya ada seorang berwakaf 50 ubin untuk Masjid Al-Falah gitu ya. Mungkin ada saudaranya yang merina, saudaranya yang agak, Masya Allah, dia kan bawa masjid, itu tulis namanya Bandara pada 12 gitu kan. Kan seperti itu akan berimbas. Bagaimanapun yang namanya manusia kan ada rasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bimbingan Rasulullah adalah bimbingan yang terbaik. Dalam riwayat yang lain, kisah tentang seorang, saya lupa nama sahabatnya, yang punya anak perempuan, punya harta banyak banget, mau diberikan kepada anaknya setengahnya ya, berapa? Nabi kemudian menyarankan untuk memberikan cuma seberapa? Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak gitu. Diinfakkan sebagai apa? Diinfakkan setengahnya, kemudian Nabi menyarankan untuk apa? Diinfakkan sepertiga. Sepertiganya itu sudah banyak gitu. Artinya apa? Diberikan kepada anaknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bahwasanya kecintaan kepada harta adalah sesuatu yang pasti ada dalam diri kita.
Namun kita itu tidak tercela karenanya. Yang tercela adalah ketika kita mencintai harta secara berlebihan, kemudian kita lalai tentang kewajiban-kewajiban Allah yang terkait dengan harta ini. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa agar kita mendapatkan keduniaan yang baik. Dalam sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang sangat istimewa. Doanya istimewa. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Doa yang sangat istimewa. 5 hal yang diajarkan oleh Nabi SAW diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali diminta bukan bagaimana bahagia di dunia, senang di dunia, tidak. Tetapi Nabi SAW mengajari kita untuk meminta, memohon kepada Allah agar apa? Agar Allah berkenan memperbaiki agama kita. Allahumma ya Allah, aslih li dini ya Allah, perbaikilah agamaku, kuatkan imanku ya Allah, baguskan ibadahku ya Allah, perbaiki muamalahku ya Allah, indahkan akhlakku ya Allah, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan agama. Kenapa kita pertama kali diajari oleh Nabi untuk meminta kebaikan agama? Alladhi huwa ismatu amri. Sesungguhnya baiknya agama itu menjadi penjaga bagi semua urusan kita. Kita gak akan rugi sama sekali kalau tidak dapat dunia sedikit pun kalau agama kita baik. Kalau agama kita baik itu gak ada ruginya sama sekali. Kenapa sebabnya? Ya kita datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bawa adalah agama kita, bukan dunia kita. Yang kita bawa kepada Allah adalah ketaatan kita, ibadah kita, keimanan kita, dan seterusnya. Dan itu merupakan penjaga. Kalau agama kita sudah baik, insya Allah semuanya bakal baik. Ini yang pertama kita minta. Nabi SAW dengan skala prioritas berdoa kepada Allah. Yang pertama minta dibaguskan, dibaikkan masalah apa? Agama. Karena itu menjadi penjaga bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku karena di sanalah aku hidup. Perbaikan yang kita minta kepada Allah terkait dengan dunia kita bukan hanya sekedar banyak, bukan hanya sekedar ya Allah berikanlah kesehatan, berikanlah harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, anak keturunan yang sukses dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan cermat, maka kita akan dapat yang dimaksudkan keduniaan yang baik itu yang seperti apa? Yang berkah. Keduniaan yang baik itu adalah keduniaan yang penuh dengan berkah. Keduniaan yang ketika kita dapatkan itu kemudian menjadikan kita baik, menjadikan kita itu rajin ibadah. Maka waspada jamaah dengan kesehatan yang kita miliki. Waspada jamaah dengan harta yang kita miliki. Waspada wahai jamaah sekalian dengan apa yang kita miliki dari kehidupan dunia ini. Kalau seandainya itu masih saja membawa kita dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lisan kita bisa menjadi istidraj bagi kita. Lisan ini jemaah itu bisa menjadi istidraj, berupa istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Bagaimana lisan itu menjadi istidraj? Lisan jarang sariawanan, jarang sakit ya, dan organ-organ mulut semuanya ya, jarang sariawanan, jarang sakit, kemudian apa tapi sering rasani, itu istidraj ya. Lisannya sehat,
tapi sering ngerasain itu apa namanya? Istidraj. Kan dijonjon nikmat di lisan, tetapi masih bergelimang dengan dosa. Intinya istidraj kan seperti itu. Allah limpahkan nikmat kepada seorang hamba, namun hamba tersebut muqimun ala ma'asiyah, terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan ini bisa menjadi istidraj. Kenikmatan yang didapatkan dengan lisan ini, bisa merasakan makanan ini, makanan ini, makanan ini, makanan ini, namun ternyata yang dilakukannya adalah ngerasani, berdusta, mencaci, na'udzubillah min dzalik. Pandangan mata, pandangan kita juga bisa menjadi istidraj. Kalau seandainya mata kita jarang sakit, mata kita jarang belekan, mata kita jarang kelilipan, namun ternyata mata kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran juga bisa, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya semuanya bisa menjadi istidraj. Waspada. Kita harus waspada dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sudahkah kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum? Kembali kepada pembahasan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan memperbaiki dunia kita. Yang dimaksudkan dunia yang baik tadi, dunia yang ketika kita mendapatkannya, kesehatan, kekuatan, harta, tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya, semuanya menjadikan kita lebih baik lagi. Apa yang kita dapatkan itu berkah, membawa atau mengarahkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi berdoa, mengajarkan doa kepada kita, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, perbaikilah akhiratku, karena akhirat adalah tempat kembaliku. Perbaiki akhiratku, ya Allah, siapkanlah kebahagiaan di alam barzakh untukku. Siapkanlah kebahagiaan ketika di padang mahsyar. Siapkanlah ya Allah kebahagiaan ketika meniti sirat, kebahagiaan abadi di dalam surga, dan seterusnya ya Allah. Kita minta kepada Allah agar akhirat kita itu baik, karena itu adalah tempat kembali yang sebenar-benarnya. Kita minta baiknya agama, kedua baiknya apa? Dunia, yang ketiga baiknya akhirat. Kemudian kita diajari untuk meminta kepada Allah, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup yang Engkau karuniakan kepadaku sebagai penambah kebaikan, penambah pahala untukku. Dan inilah sifat seorang muslim atau seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah orang yang ketika bertambah usia, bertambah pahala, bertambah ibadahnya. Sehingga Nabi mengatakan, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah seandainya Engkau berikan hidup kepada hamba ya Allah, maka jadikanlah itu sebagai sarana untuk menambah pahala, tambah pahala. Maka seorang mukmin itu yang terbaik adalah maqala umruhu wa hasuna amaluhu. Mukmin yang baik itu adalah mukmin yang umurnya panjang dan bagus amalannya. Kemudian yang kelima yang diminta oleh Nabi di dalam doa ini adalah waj'alil mauta rahatan lana rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai istirahat kami dari kejelekan, sebagai akhir dari melakukan kejelekan, sebagai akhir dari mendapatkan kejelekan. Karena na'udzubillah, sebagian orang itu ketika meninggal justru malah itu adalah sebagai saat dia terus menambah kejelekan-kejelekan. Kok bisa? Kan ada dosa jariah. Na'udzubillah. Orang yang belum bersempat bertobat kepada Allah, dia sudah mengajarkan berbagai macam bentuk maksiat kepada orang. Bahkan dia menjadi pelopor di satu daerah, melakukan dosa, melakukan maksiat, diikuti oleh banyak orang.
sebagiannya lagi menjadi tokoh yang terkenal seantero negeri, ngumbar aurat misalnya, kemudian dia meninggal, naudzubillah, belum bertobat kepada Allah. Dan banyak orang yang sudah kecanduan dengan racun yang diajarkan kepada orang. Maka naudzubillah, dia meninggal bukan menjadi akhir baginya untuk melakukan kejelekan, bahkan dia terus akan mendapatkan kejelekan dari orang-orang yang mengerjakan maksiat dan dosa karena diajari oleh orang tersebut atau terinspirasi dari orang tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga ketika kita mati sudah tidak ada lagi kejelekan yang pernah kita ajarkan kepada orang lain. Kalaupun ada kejelekan, kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di saat itu tidak ada yang membebani kita kecuali amalan kita, kecuali dosa kita. Membawa beban dosa kita saja sudah berat, Bapak Ibu, sudah berat. Bagaimana kalau seandainya kita menghadap kepada Allah, ternyata yang kita tanggung adalah dosa sekorab, wong sekorab gitu ya. Betapa beratnya orang-orang yang menjadi tokoh ataupun gembong kesesatan, yang mengajarkan bid'ah. Di mana tempat dia mengajarkan bid'ah? Di mana tempat dia mengajarkan tentang khurafat? Di mana tempat dia punya fans yang senantiasa haus dengan maksiat yang dia kerjakan? Naudzubillah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah untuk menghafalkan doa ini, doa yang sangat istimewa. Kita minta perbaiki agama kita, kita perbaiki dunia kita, kita minta perbaiki akhirat kita. Kita minta kepada Allah agar hidup kita adalah penambah kebaikan untuk kita. Kita meminta kepada Allah agar mati kita adalah akhir daripada dosa yang kita kerjakan, kejelekan yang kita usahakan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini doa yang sangat istimewa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kita di kesempatan malam hari ini. Sudah masuk waktu Isya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.